Shalom Bapak Ibu Saudara yang Tuhan Yesus Kristus kasihi. Senang sekali saya boleh berjumpa dengan Bapak Ibu Saudara melalui video kali ini. Hari ini kita kembali akan bersama-sama merenungkan satu bagian firman Tuhan yang terambil dari Yosua pasal 24 ayat 1 sampai dengan ayatnya yang ke-28. Tapi kita tidak akan membaca seluruh bagian firman Tuhan yang saya kira cukup panjang ini, dan biarlah Bapak Ibu Saudara bisa membaca di tempat Bapak Ibu Saudara masing-masing. Nah, hari ini firman Tuhan dari Yosua pasal 24 ayat 1 sampai dengan ayat 28 ini saya beri tema Ingatlah Tuhan. Nah, Bapak Ibu Saudara yang Tuhan Yesus Kristus kasihi, di dalam Kamus Besar Bahasa Indonesia, kata ingat ini memiliki beberapa arti. Salah satunya adalah ingat berarti berada dalam pikiran, ingat berarti tidak lupa, ingat berarti menaruh perhatian atau memikirkan akan. Jadi secara sederhana mengingat Tuhan berarti Tuhan ada dalam pikiran kita. Mengingat Tuhan berarti kita tidak lupa dengan Tuhan. Mengingat Tuhan berarti kita menaruh perhatian kepada Tuhan dan memikirkan Tuhan. Nah, di dalam bagian firman Tuhan yang menjadi renungan kita pada hari ini, kita bisa melihat bagaimana Yosua ayat 1 mengumpulkan semua suku orang Israel di Sikhem. Bukan hanya umat Israel saja, tetapi juga Yosua memanggil para tua-tua orang Israel, para kepalanya, para hakimnya, dan para pengatur pasukannya, lalu mereka berdiri di hadapan Allah. Kapan ini terjadi? Yosua pasal 23 ayatnya yang pertama dijelaskan, lama setelah Tuhan mengaruniakan keamanan kepada orang Israel ke segala penjuru terhadap semua musuhnya. Jadi ketika bangsa Israel telah menduduki tanah Kanaan dan sekian lamanya mereka menikmati anugerah Tuhan berupa tanah perjanjian yang sudah mereka rebut, tentu saja di dalam pimpinan dan penyertaan Tuhan, mereka akhirnya bisa menikmati rasa aman, mereka bisa menikmati rasa tentram, nyaman, tanpa ada gangguan dari para musuh-musuh mereka. Musuh-musuh mereka semua telah disingkirkan, musuh-musuh mereka semua begitu gentar terhadap mereka oleh karena ada Tuhan di tengah-tengah mereka. Nah, dalam situasi yang seperti ini bahkan dikatakan bahwa Yosua juga telah tua dan lanjut umur. Jadi pada saat Yosua telah tua dan lanjut umur dan ketika bangsa Israel telah lama menikmati tanah perjanjian, tanah Kanaan, Yosua memanggil semua orang Israel untuk berkumpul di satu tempat yang bernama Sikhem di hadapan Tuhan. Apa yang mereka lakukan? Mereka mengadakan upacara pembaharuan perjanjian. Ya. Mengapa Yosua perlu mengadakan upacara pembaharuan perjanjian? Karena ketika bangsa Israel keluar dari perbudakan Mesir, beberapa bulan setelah mereka keluar dari perbudakan Mesir, Tuhan menyatakan perjanjiannya kepada orang Israel di Gunung Sinai atau Gunung Horeb, Keluaran 24 ayat 1 sampai dengan ayat 11. Jadi ketika Tuhan sudah membawa mereka keluar dari perbudakan Mesir, sekarang mereka jadi bangsa yang bebas, mereka sekarang menjadi umat kepunyaan Allah dan Tuhan menjadi Allah mereka, dibuatlah perjanjian supaya orang Israel hidup sesuai dengan apa yang menjadi kehendak Tuhan, dan Tuhan menjadi Allah mereka yang setia menjaga, memelihara kehidupan mereka selama-lamanya. Nah, inilah perjanjian yang telah Tuhan buat. Lalu setelah sekian lamanya mereka hidup di padang gurun, beberapa dari nenek moyang mereka banyak yang mati di padang gurun.
secara khusus akibat ketidaktaatan mereka kepada Tuhan, sehingga mereka binasa dalam pengembaraan di padang gurun selama 40 tahun lamanya. Dan ketika mereka sudah dekat dengan tanah perjanjian, Musa memanggil umat Israel untuk mengadakan upacara pembaharuan perjanjian, tepatnya di tanah Moab, ya. Dalam Ulangan pasal 29 dan pasalnya yang ke-30. Musa perlu mengingatkan kembali kepada generasi-generasi berikutnya ataupun generasi-generasi yang sebelumnya yang masih hidup untuk tetap setia mengandalkan Tuhan. Secara khusus sebelum mereka masuk ke tanah perjanjian, Tuhan mengingatkan bahwa Tuhanlah yang sudah membawa mereka dari perbudakan Mesir, dan bahwa Tuhan juga yang akan menggenapkan janjinya untuk memberikan tanah Kanaan kepada mereka. Oleh sebab itu, Musa memerintahkan umat Israel untuk tetap setia beribadah kepada Tuhan. Dan setelah bangsa Israel menduduki tanah Kanaan, setelah berperang sana-sini mengalahkan bangsa-bangsa di tanah Kanaan, dan setelah hampir seluruh tanah Kanaan itu dikuasai sepenuhnya, dan ketika bangsa Israel sudah dikaruniakan Tuhan keamanan dari semua musuh-musuhnya ke segala penjuru, mereka telah memiliki tanah warisannya masing-masing, mereka menikmati kesuburan tanah Kanaan, mereka sekarang menjadi bangsa yang kuat, ditakuti, disegani oleh bangsa-bangsa lain. Tuhan hadir memelihara kehidupan mereka. Yosua memanggil mereka untuk mengadakan upacara pembaharuan perjanjian ini. Untuk apa? Ada dua tujuan. Tujuan yang pertama adalah mengingat karya Tuhan di dalam kehidupan mereka sebagai bangsa pilihan Tuhan. Ayat 1 sampai dengan ayat 13 dari Yosua 24 ayat 1 sampai 28 ini. Jadi Yosua mengumpulkan bangsa Israel beserta dengan semua pemimpin, hakim, dan para tua-tuanya di Sikhem, di hadapan Tuhan, ya, untuk mengingatkan kembali karya Tuhan di dalam kehidupan mereka. Yosua memberikan beberapa contoh, misalnya ayat 2-4, karya Tuhan berupa pemilihan Tuhan atas nenek moyang mereka Abraham. Yosua mengatakan bahwa Abraham dulu hidupnya tidak kenal Allah. Abraham dulu nenek moyangmu itu beribadah kepada Allah lain. Tetapi Tuhan menyatakan kasih karunia-Nya sehingga Dia berkenan memanggil Abraham dan menjanjikan kepadanya keturunannya akan sangat banyak, dan kepada keturunannya itu akan diberikan tanah Kanaan. Tuhan panggil Abraham, memberkati Abraham, dan menjadikan Abraham dan keturunannya berkat bagi semua bangsa-bangsa lain. Ini anugerah Tuhan. Yang kedua, Tuhan menyatakan karyanya berupa pembebasan nenek moyang mereka dari perbudakan di Mesir yang penuh dengan tanda dan mujizat yang ajaib yang berasal dari Tuhan. Ayat 5 sampai dengan ayat 7. Ya. Bagaimana mereka dulu jadi budak di Mesir. Mereka tidak punya kekuatan. Meskipun mereka banyak, tapi mereka tidak berkuasa untuk membebaskan diri dari perbudakan Mesir dengan kekuatan, dengan jumlah mereka yang banyak. Tetapi ketika mereka berseru kepada Tuhan, mereka berteriak kepada Tuhan, Tuhan membebaskan mereka dari perbudakan di Mesir. Tuhan utus Musa untuk membebaskan mereka. Bahkan mereka menyaksikan banyak tanda dan mujizat Tuhan yang dahsyat, yang luar biasa dari pembebasan mereka dari perbudakan di Mesir. Lalu kemudian anugerah Tuhan, karya Tuhan yang berikutnya adalah pembentukan dan pemeliharaan Tuhan di padang gurun. 40 tahun bangsa Israel mengembara di padang gurun, tetapi Tuhan tetap memelihara mereka. Tuhan mencukupkan kebutuhan jasmani mereka, makan minum mereka, bahkan pakaian mereka, sendal mereka, kasut mereka pun tidak ada yang buruk sama sekali, saudara. Ketika malam hari tiang api memberi mereka kehangatan, memberi mereka penerangan. Ketika siang hari tiang awan memberikan keteduhan kepada mereka dalam pengembaraan mereka di padang gurun. Luar biasa Tuhan memelihara kehidupan mereka. Tetapi Tuhan juga membentuk mereka.
Melalui keadaan yang demikian Tuhan membentuk mereka untuk mereka tetap bersandar sepenuhnya kepada Tuhan, untuk tetap mempercayai janji-janji Tuhan dalam kehidupan mereka. Sayang memang sebagian besar dari mereka banyak yang memberontak, akhirnya binasa di padang gurun. Yang berikut, karya Tuhan di dalam kehidupan mereka sebagai bangsa pilihan Tuhan adalah kemenangan atas bangsa Amori ketika mereka masih dalam pengembaraan di padang gurun. Ayat 8. Ada musuh yang mendatangi mereka, yang ingin menghancurkan mereka, tapi Tuhan berikan kemenangan. Bahkan Tuhan menggagalkan rencana Balak, Raja Moab, yang berencana menyerang bangsa Israel, tapi dia terlebih dahulu meminta bantuan Bileam bin Beor untuk mengutuki mereka. Balak yakin kalau bangsa Israel dikutuki oleh Bileam, maka dia pasti mengalami kemenangan. Tetapi Tuhan mengubah kutuk yang ditujukan kepada mereka menjadi berkat. Dengan demikian Tuhan meluputkan mereka dari rencana Balak yang ingin menyerang mereka sebagai umat pilihan Tuhan. Yang berikutnya adalah memberikan tanah Kanaan menjadi tempat tinggal mereka dengan menyingkirkan bangsa-bangsa Kanaan. Ayat 11 sampai dengan ayat 13. Nah, inilah karya Tuhan di dalam seluruh kehidupan bangsa Israel. Yosua mengingatkan mereka dalam ayat 1 sampai dengan ayat 13 sejak dari nenek moyang mereka sampai ketika mereka hari itu duduk tenang, tentram, aman, nyaman, makmur di tanah Kanaan, bahwa semua itu adalah karya, anugerah dan kebaikan Tuhan di dalam kehidupan mereka. Yang kedua, upacara pembaharuan perjanjian itu penting dilakukan karena memiliki tujuan, yaitu meneguhkan komitmen mereka untuk hidup takut akan Tuhan. Ayat 14 sampai dengan ayatnya yang ke-28. Ya. Yosua mengadakan upacara pembaharuan perjanjian untuk meneguhkan kembali komitmen bangsa itu untuk tetap hidup takut akan Tuhan. Ya. Di dalam ayat 14 sampai 28 Yosua menegaskan seperti apa hidup takut akan Tuhan itu. Hidup takut akan Tuhan dinyatakan dengan sikap yang pertama, beribadah kepada Tuhan dengan tulus ikhlas dan setia. Mari kita lihat ayat 14. Oleh sebab itu, ya, ayat 1 sampai 13 bicara sebelum atau yang dimaksud dengan kalimat oleh sebab itu. Takutlah akan Tuhan dan beribadahlah kepadanya dengan tulus ikhlas dan setia. Ya. Oleh karena Tuhan sudah berbuat baik, oleh karena Tuhan sudah menyatakan karya dan anugerahnya kepada orang Israel, maka sudah seharusnya lah mereka takut akan Tuhan yang dinyatakan dengan beribadah kepada Tuhan dengan tulus ikhlas dan setia. Ya. Beribadah menjadi sebuah kesukaan. Beribadah bukan lagi terpaksa, tapi dengan ketulusan hati, keikhlasan hati. Beribadah dilakukan dengan setia. Sebagai bentuk ucapan syukur mereka mengingat akan kebaikan Tuhan yang telah mereka terima di dalam kehidupan mereka setiap hari. Yang kedua, menjauhkan praktek penyembahan berhala. Ayat 14 dan 15. Jauhkanlah Allah yang kepadanya nenek moyangmu telah beribadah di sebelah sungai Efrat dan di Mesir, dan beribadahlah kepada Tuhan. Jauhkan segala bentuk penyembahan berhala. Yang kau harus sembah itu adalah Allahmu yang benar itu. Bukan Allah-Allah lain, bukan Allah yang pernah disembah oleh nenek moyangmu itu, tapi sembahlah Allah yang engkau sendiri sudah lihat, engkau sendiri sudah saksikan, yang telah membebaskan engkau dari perbudakan Mesir dan memberikan engkau tanah perjanjian dan menjadikan engkau sebagai bangsa pilihan, umat kesayangannya sendiri. Bahkan Yosua menantang bangsa Israel, ayat 15, sekarang pilih. Apakah kamu mau ikut Tuhan? Apakah kamu beribadah kepada Tuhan? Atau mau beribadah kepada Allah lain? Kepada Allah yang pernah disembah, dipuja oleh nenek moyangmu? Orang Israel menjawab dalam ayat 16, kami tetap akan mengikut Tuhan. Kami akan beribadah kepada Tuhan. Kami tidak akan meninggalkan Tuhan.
kami tetap akan mengikut Tuhan, menjadikan Tuhan sebagai Allah di dalam kehidupan kami. Yang berikut, meneguhkan komitmen untuk hidup takut akan Tuhan dinyatakan dengan sikap menjauhkan praktek hidup bangsa-bangsa yang tidak mengenal Tuhan. Di sekitar mereka masih ada bangsa-bangsa yang melakukan praktek hidup dengan memuja atau melakukan penyembahan, beribadah kepada Allah lain. Yosua mengingatkan mereka untuk mereka tidak tergoda dengan praktek hidup bangsa-bangsa yang tidak mengenal Allah. Engkau sudah melihat kebaikan Tuhan, engkau sudah mengecap anugerah Tuhan yang luar biasa dalam hidupmu. Oleh sebab itu jangan lagi berpaling kepada Allah-Allah lain yang akan membawa engkau kepada kebinasaan, yang akan menjadi jerat bagimu sehingga engkau mendapatkan penghukuman dari Tuhan dan yang akan membuang engkau dari tanah perjanjian. Menjauhkan praktek hidup dari bangsa-bangsa yang tidak mengenal Allah. Lalu yang berikutnya adalah membuat ketetapan dan peraturan, ayat 25. Lalu kemudian membuat tanda peringatan, ayat 26 sampai dengan ayat 27. Yosua mengambil sebuah batu besar, lalu dia menaruhnya di bawah sebuah pohon yang besar di tempat yang dikhususkan untuk Tuhan, ya, sebagai sebuah peringatan bahwa mereka pernah mengikrarkan janji, bahwa mereka pernah mengingatkan komitmen mereka di hadapan Tuhan untuk hidup taat dan beribadah hanya kepada Tuhan. Jadi batu itu menjadi sebuah simbol, menjadi sebuah peringatan, ditempatkan di bawah pohon yang besar di hadapan Tuhan untuk mengingatkan mereka bahwa engkau pernah berjanji untuk tetap setia kepada Tuhan. Bapak Ibu Saudara yang sudah menikah, ya, waktu menikah diberi cincin pasangan kita masing-masing, ya. Calon suami memberikan cincin kepada calon istri, demikian pula sebaliknya. Cincin itu mengingatkan akan janji suci, akan komitmen untuk tetap hidup bersama, setia sampai ajal memisahkan. Jadi cincin itu menjadi sebuah tanda, menjadi sebuah peringatan akan janji, akan komitmen yang diikrarkan di hadapan Tuhan, di hadapan jemaat, bahwa mereka akan hidup setia satu dengan yang lain, walaupun dalam suka duka, sakit sehat, senang ataupun susah. Nah demikian pula batu besar ini menjadi sebuah peringatan untuk mengingatkan bangsa Israel bahwa mereka pernah mengikat perjanjian, mereka pernah berkomitmen untuk hidup taat dan beribadah hanya kepada Tuhan. Jadi ini manfaat daripada upacara pembaharuan perjanjian yang dilakukan oleh Yosua kepada bangsa Israel, supaya mereka mengingat Tuhan, mengingat akan kebaikan Tuhan yang sudah mereka terima, mengingat kebaikan Tuhan yang sedang mereka alami saat itu, dan juga mengingat akan janji Tuhan, kebaikan Tuhan yang kelak akan terus mereka terima jika yang kedua tadi mereka terus berkomitmen untuk hidup takut akan Tuhan, mengandalkan Tuhan di dalam seluruh kehidupan mereka sebagai bangsa pilihan Tuhan. Nah Bapak Ibu Saudara yang Tuhan Yesus Kristus kasihi, menarik sekali renungan firman Tuhan pada hari ini, di mana di dalam bagian ini kita bisa mendapatkan pelajaran penting, yaitu betapa pentingnya kita selalu mengingat Tuhan. Ya, apa yang dimaksud dengan mengingat Tuhan? Mengingat Tuhan berarti yang pertama, kita terus mengenang, bahkan kita terus memperingati karya penebusan Kristus yang sudah membebaskan kita dari kuasa dan kutuk dosa, serta dari kuasa iblis, sehingga kita memperoleh persekutuan kekal dengan Allah. Ya. Kita mengingat kebaikan Tuhan yang besar, berkat Tuhan yang terbesar dalam kehidupan kita. Apa itu? Karya keselamatan. Dia membebaskan kita dari kutuk dosa, dari cengkeraman kuasa dosa, bahkan dari kuasa setan-setan. Sehingga kita sekarang memperoleh
persekutuan kekal dengan Tuhan. Kita sekarang menjadi anak-anak Tuhan. Kita mewarisi janji-janji Tuhan. Kita memiliki hidup yang kekal bersama dengan Tuhan kelak di dalam kerajaannya. Inilah karya Tuhan yang penting untuk terus kita ingat di dalam seluruh kehidupan kita. Ada berbagai macam sarana, ada berbagai macam aktivitas yang menjadi simbol untuk menjadi sebuah peringatan yang mengingatkan kita untuk mengingat karya Tuhan yang terbesar di dalam kehidupan kita tersebut. Ya, bukan sebuah kebetulan kalender-kalender gereja, ya, kalender gerejawi memberikan hari-hari besar, hari-hari peringatan gereja yang tujuannya adalah untuk mengingat karya Kristus yang sudah membebaskan saudara dan saya. Bahkan di gereja kita mengikuti sakramen baptisan, di gereja kita mengikuti sakramen perjamuan kudus, itu bukan sebuah kegiatan yang bersifat mekanis saja, saudara. Itu bukan hanya sebatas upacara yang sifatnya hanya sebatas seremonial saja, tidak. Tetapi itu menjadi sarana kuat untuk mengingatkan kita siapa kita dulunya sebelum percaya kepada Tuhan. Betapa sia-sianya dan binasanya saya dulu tanpa Tuhan, tetapi karena kasih anugerah dan kemurahannya lah saya sekarang menjadi anak-anak Tuhan. Saya sekarang menikmati persekutuan dengan Tuhan. Saya menikmati berbagai macam anugerah Tuhan dalam kehidupan saya. Sakramen-sakramen itu meneguhkan, mengingatkan kita akan kebaikan Tuhan, karya keselamatan di dalam seluruh kehidupan kita. Demikian pula pengakuan iman rasuli, doa Bapa kami yang kita ucapkan, atau kita mengikuti katekisasi, ya, kita mengikuti CD. Kita harap itu semua bukan hanya sebuah kegiatan-kegiatan atau rutinitas program gereja semata, tetapi itu menjadi sarana yang terus-menerus kita lakukan untuk mengingat bahwa Tuhan sudah menebus engkau, untuk mengingat bahwa Tuhan sudah menyelamatkan engkau, untuk mengingat engkau dulu binasa, engkau hidupmu dulu tidak berguna, hidupmu dulu sia-sia, hidupmu dulu tidak berpengharapan, hidupmu dulu adalah seteru Allah. Sekarang oleh karena anugerah dan kemurahannya engkau sekarang menjadi anak-anak Tuhan. Engkau sekarang memperoleh persekutuan kekal dengan Tuhan. Engkau sekarang memperoleh janji-janjinya yang digenapi ketika engkau hidup di dunia ini maupun ketika engkau berada di dalam kekekalan. Ingat Tuhan, berarti mengenang, memperingati karya penebusan Kristus yang sudah membebaskan saudara dan saya dari kehidupan kita yang berdosa. Dan kita menjadi anak-anak Tuhan. Yang kedua, mengingat Tuhan berarti sebuah panggilan untuk bertobat. Ya, ingat Tuhan bisa juga dimaknai sebuah panggilan untuk bertobat. Ya, saudara mungkin hidup lama berkubang dalam dosa, dan saudara tidak menemukan damai sejahtera di sana. Saudara gelisah, saudara takut. Saudara mengalami ketidakpastian dalam hidup saudara. Dan saat itu saudara ingat Tuhan. Saudara mengenang kembali kasih Tuhan yang luar biasa. Saudara tahu bahwa hanya kepada Tuhan saudara memperoleh damai sejahtera. Dan saudara tergerak untuk kembali kepada Tuhan. Sama seperti anak bungsu yang hilang itu. Ketika dia pergi dari rumah bapaknya, menghabiskan semua harta bapaknya dengan senang-senang, foya-foya, mengikuti kesenangan dunia. Sampai akhirnya dia terpuruk. Sampai akhirnya dia ditinggalkan sendirian, bahkan untuk mencari pekerjaan sulit, cari makan pun sulit, sehingga dia harus makan makanannya babi. Atau dia tertarik dengan makanannya babi, ya, karena sudah tidak ada makanan layak yang dia bisa makan. Lalu dia teringat akan limpah kehidupan di rumah bapaknya, sampai-sampai dia bilang, pembantu bapakku saja masih lebih beruntung daripada aku saat ini yang adalah anaknya. Dia ingat akan kehidupan kelimpahan hidup di rumah bapaknya. Dia mengambil keputusan, saya berhenti untuk hidup seperti ini. Saya mau kembali kepada bapakku. Saya mau bertobat, saya mau datang kepada bapakku. Bapa, maafkan saya, aku tidak layak untuk disebut anak bapa. Jadikanlah aku salah satu budak bapa. Hatinya sadar, lalu dia melangkah pulang ke rumah bapaknya. Dan bapaknya menyambut dia. Bapaknya tetap menganggap dia anak, menyediakan pesta, menyambut dia sebagai anaknya yang hilang dan telah kembali. Jadi apapun keterpurukan saudara saat ini oleh karena saudara sudah terhilang sekian lama. Dan saudara ingat Tuhan, kembalilah kepada Tuhan.
Tuhan masih menunggu engkau. Tuhan masih memanggil engkau. Oleh sebab itu, jangan tunggu hari esok. Jangan terus-menerus berkubang dalam dosa, berhenti berbuat dosa. Ketika Tuhan panggil saudara untuk bertobat, bertobatlah, datanglah kepada Kristus. Memohon ampun, memohon penyucian kepadanya. Dan dia akan menyucikan saudara dan membawa saudara kembali untuk menikmati damai sejahteranya. Yang ketiga, mengingat Tuhan berarti rindu untuk selalu bertumbuh dan dibaharui dari waktu ke waktu. Ya. Ini orang yang ingat Tuhan. Dia selalu rindu untuk bertumbuh. Dia tidak mau jadi Kristen yang biasa-biasa saja. Dia mau bertumbuh. Dia rindu untuk mengenal semakin dalam siapa Tuhan dan juru selamatnya itu. Dia ingin terus bertumbuh dan berbuah di dalam kehidupannya. Oleh sebab itu dia terus menggunakan waktu-waktu yang Tuhan berikan, sarana-sarana yang Tuhan berikan, untuk dia terus bertumbuh, berbuah semakin dalam mengenal Tuhan dan juru selamatnya. Ini orang yang ingat Tuhan. Ya, dia tidak akan pernah tinggalkan satu hari tanpa bersekutu dengan Tuhan. Dia tidak akan pernah menjalani kehidupannya setiap hari tanpa bersekutu dengan Tuhan. Dia pasti akan membaca firman-Nya setiap hari. Dia merenungkannya, dia melakukannya. Dia akan berdoa kepada Tuhan, bukan hanya berdoa dimengerti sebagai minta ini, minta itu. Tapi dia berdoa kepada Tuhan, dalam arti dia berkomunikasi kepada Tuhan. Ada syukur yang dinaikkan, ada pujian yang dinaikkan, ada penyembahan yang dinaikkan, ada syafaat yang dinaikkan. Ya, ada doa-doa kerinduan untuk semakin bertumbuh lebih dalam lagi di dalam Tuhan. Ini orang yang mengingat Tuhan. Rindu untuk dibaharui dari hari ke hari. Rindu untuk bertumbuh dari waktu ke waktu. Ingat Tuhan. Yang ketiga, mengingat Tuhan berarti senantiasa melibatkan Tuhan di semua aspek kehidupannya. Ya. Kalau kita mengingat Tuhan, itu berarti kita senantiasa libatkan Tuhan di semua aspek kehidupan kita. Jangan sampai kita mengerti bahwa Tuhan terlibat hanya ketika beribadah di gereja saja. Jangan sampai kita memahami bahwa kita melibatkan Tuhan hanya ketika kita beribadah mendengarkan firman Tuhan saja. Lalu selepas itu, keluar dari gedung gereja, selesai mengikuti pemberitaan firman Tuhan, maka kita bisa hidup sesuka hati kita. Tidak. Apapun yang kita kerjakan, apapun yang kita lakukan, kita senantiasa melibatkan Tuhan. Itu artinya ingat Tuhan, libatkan Tuhan dalam semua bidang kehidupan kita. Dalam pekerjaan kita, dalam kehidupan rumah tangga kita, dalam kehidupan berpacaran kita, dalam ibadah kita, dalam pelayanan kita, dalam studi kita, dalam pergaulan kita, dan semua bidang kehidupan kita masing-masing. Libatkan Tuhan sama saja kita dengan mengingat Tuhan. Yang berikut, mengingat Tuhan berarti mengandalkan Tuhan dalam sepanjang hidup kita. Ya. Bukan mengandalkan kepada apa yang kita punya, kedudukan, jabatan, popularitas, kekayaan, kepintaran, pengalaman, ya. Apalagi ya, gelar, ya, yang berjubel itu bukan itu yang menjadi andalan kita. Yang menjadi andalan kita tetap Tuhan, sehingga kita senantiasa mengandalkan Tuhan. Ingat Tuhan berarti mengandalkan Tuhan. Ya. Kita tetap menggunakan apa yang pada kita itu untuk kemuliaan Tuhan, untuk maksud-maksud dan tujuan Tuhan. Itu makna dari mengingat Tuhan, mengandalkan Tuhan. Yang berikut, mengingat Tuhan berarti menjauhkan diri dari segala kecemaran rohani. Kita tidak ikut-ikutan dengan praktek hidup yang tidak memuliakan Tuhan. Kita tidak kompromi sedikit pun dengan yang namanya dosa. Kita tidak sedikit pun memberikan kesempatan kepada godaan iblis untuk menguasai kita. Kita tetap bertahan dengan iman, kesucian, kekudusan hidup kita. Kita mengambil posisi untuk melawan setiap kecemaran dosa. Kita berdiri untuk melawan setiap tipu muslihat setan yang menjanjikan berbagai macam tawaran yang menarik, tapi sebenarnya semua itu menjauhkan kita daripada Tuhan. Kita tidak akan gentar ketika semua orang memusuhi kita hanya karena kita mau hidup suci, sementara mereka hidup dalam kecemaran dosa mereka masing-masing. Ya, ingat Tuhan berarti jauhkan diri dari segala macam kecemaran rohani. Ingat Tuhan berarti tidak kompromi dengan hawa nafsumu.
Ingat Tuhan berarti tidak kompromi dengan pemuasan keinginan dagingmu. Ingat Tuhan berarti siap dikucilkan mungkin, dimusuhi mungkin, ya. Oleh karena saudara dan saya mau hidup di dalam kekudusan Tuhan. Ingat Tuhan berarti saudara menjauhkan diri dari segala kecemaran dosa. Oleh sebab itu, ketika dosa mulai menggoda saudara, ketika setan mulai menggoda saudara, saudara ingat Tuhan. Roh Kudus pasti mengingatkan. Dan saat itulah kita mengambil sikap untuk menolak setiap godaan itu, untuk tidak kompromi, bahkan menjauhkan diri dari segala kecemaran rohani. Ingat Tuhan berarti apa? Ingat Tuhan berarti terus setia melayani Tuhan dan memberitakan Injil. Ya. Jadi ingat Tuhan maknanya teruslah melayani Tuhan. Setialah melayani Tuhan dengan talenta, dengan karunia yang Tuhan berikan kepada saudara dan saya. Terus setia melayani Tuhan sampai akhir hayat hidup kita. Orang yang sudah mengalami karya penembusan Tuhan pasti memberi hidupnya untuk melayani Tuhan sampai akhir hayatnya. Oleh sebab itu, terus setia melayani Tuhan. Ada tantangan? Iya. Ada kekecewaan? Pasti. Tetapi ketika kita arahkan seluruh pelayanan kita hanya kepada Tuhan, maka kita akan terus bergiat melayani Tuhan. Karena Tuhan yang memanggil, memperlengkapi, menyertai, dan menguatkan kita. Termasuk juga memberitakan Injil. Saudara tidak akan egois dengan keselamatan saudara yang saudara terima. Tapi saudara dan saya pergi untuk menceritakan kepada orang-orang yang masih hidup dalam dosa. Yang masih dikuasai oleh iblis. Yang masih dikuasai oleh kecemaran dunia ini. Saudara pergi untuk memberitakan Injil kepada mereka. Injillah satu-satunya solusi bagi manusia yang hidup di dalam dosa. Manusia tidak bisa membebaskan dirinya dari dosa. Oleh sebab itu manusia membutuhkan Injil, dan tugas kita, tugas saya dan saudara untuk memberitakan berita sukacita ini, berita atau kabar gembira ini, kabar baik ini kepada mereka sehingga mereka pun diluputkan, dibebaskan dari cengkraman kuasa dosa, dari kutuk dosa, dari ikatan setan-setan, dan menikmati persekutuan dengan Allah, damai sejahtera dengan Allah. Oleh sebab itu jangan berhenti beritakan Injil, teruslah beritakan Injil melalui kehadiran kita dimanapun kita berada. Ini makna dari mengingat akan Tuhan. Nah, Bapak Ibu Saudara yang Tuhan Yesus Kristus kasihi, inilah seluruh renungan kita pada hari ini dalam tema Ingatlah Tuhan. Mari kita mengingat Tuhan. Roh Kudus yang ada di dalam diri kita pasti memimpin kita, terus menerus mengingatkan kita. Yesus pernah bilang, roh yang akan kuberikan kepadamu, dialah yang akan mengingatkan kepadamu segala sesuatu yang telah kukatakan. Oleh sebab itu, mari kita terus dipimpin oleh Tuhan. Ingatlah Tuhan di dalam seluruh kehidupan kita. Ketika kita susah, kita ingat Tuhan. Ketika kita senang, kita juga ingat Tuhan. Ketika kita sehat, kita ingat Tuhan. Ketika sakit pun, kita ingat Tuhan. Suka duka, kita tetap mengingat Tuhan. Kiranya Tuhan Yesus memberkati kita dengan firman-Nya pada hari ini. Sampai kita berjumpa kembali. Tuhan Yesus memberkati saudara dan shalom.